Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Yuyun Welestari, ada Septianawati dan Desi Irvianti. Kami di sini akan menjelaskan tentang metode demonstrasi dalam mengembangkan perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini. Yang pertama tentang pengertian metode demonstrasi yang saya sendiri akan menjelaskan. Yang pertama itu ada metode demonstrasi adalah suatu strategi pengembangan dengan cara memberikan pengalaman belajar melalui perbuatan melihat, mendengarkan, diikuti dengan meniru pekerjaan yang didemonstrasikan. Lalu yang kedua, menurut Syaiful Bahri, metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pembelajaran. Lalu yang ketiga, menurut Muhyiddin Syah, metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan sesuatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Jadi dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan, metode demonstrasi adalah strategi pengembangan dengan cara memberikan pengalaman belajar dan memperagakan suatu proses atau cara kerja suatu benda, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan. Melalui perbuatan, melihat, dan mendengarkan diikuti dengan meniru pekerjaan secara langsung ataupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang dipelajari. Lalu yang kedua, pengembangan perilaku dan kemampuan dasar anak melalui metode demonstrasi yang dijelaskan oleh Saudari Septianawati. Saya persilakan. Selanjutnya yaitu teknik pengembangan perilaku dan kemampuan dasar anak dalam melalui metode demonstrasi, yaitu yang pertama memperagakan, melakukan, menjelaskan atau showing, doing, telling. Nah, yang pertama yaitu memperagakan. Di sini guru mendemonstrasikan kemampuan yang ditujukan untuk dicapai anak agar jelas. Rangkaian kegiatan perlu dipecah menjadi beberapa langkah yang berurutan dan dapat diamati atau observable. Yang kedua yaitu melakukan. Metode ini diikuti dengan pengulangan tindakan oleh anak seperti yang dicontohkan guru dengan mengikuti prosedur yang didemonstrasikan. Yang ketiga yaitu menyampaikan atau menjelaskan. Sambil memperagakan gerakan, guru perlu menjelaskan gerakan apa yang tengah ia lakukan secara rinci dan operasional. Hal ini akan mempermudah anak menangkap maksud gerakan yang diperagakan guru. Yang kedua yaitu demonstrasi kombinasi dengan ekspositori. Yaitu teknik ini bertujuan menjelaskan suatu proses fenomena dengan cara memperlihatkan prosesnya, yaitu suatu yang secara alamiah terjadi atau akan terjadi sebagai hubungan sebab akibat. Yang ketiga yaitu demonstrasi kombinasi dengan sosiodrama, yaitu teknik ini sesuai untuk mengembangkan sosial emosional dan moral agama. Selain itu, teknik ini juga sesuai untuk mengembangkan bahasa anak, yaitu berbicara lancar dan berkomunikasi. Yang keempat, yaitu demonstrasi kombinasi dengan eksperimen. Teknik ini bertujuan untuk membuktikan suatu perubahan sebagai sebuah sebab akibat dari suatu tindakan. Teknik ini dekat dengan metode eksperimen karena merupakan satu rangkaian kegiatan dengan sesuatu yang didemonstrasikan. Yang kelima, demonstrasi untuk kegiatan khusus. Metode demonstrasi dalam kegiatan khusus atau tertentu merupakan metode pendamping atau cara pembelajaran tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan utama. Dan yang keenam, demonstrasi dengan improvisasi, yaitu demonstrasi berupa tingkah laku yang merupakan improvisasi guru ini atau tidak direncanakan, merupakan hal yang mendukung pengembangan sosial emosional dan moral agama anak. Baiklah, selanjutnya tentang pentingnya metode demonstrasi dalam mengembangkan perilaku dan kemampuan dasar anak yang akan dijelaskan oleh Saudari Desti. Saya persilakan.
Baiklah, adapun manfaat dan tujuan metode demonstrasi dalam mengembangkan perilaku dan kemampuan dasar anak, yaitu pertama manfaat, yaitu ada perhatian anak lebih dipusatkan, terus proses belajar anak lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari, dan pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri siswa. Lalu, yakni ada tujuan mengajar siswa tentang suatu tindakan, proses atau prosedur keterampilan fisik dan motorik. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan pengamatan, pendengaran, dan penglihatan para siswa secara bersama-sama. Dan terakhir, mengkonkretkan informasi yang disajikan kepada siswa. Lalu ada pun hal penting yang harus diperhatikan guru dalam metode demonstrasi, yaitu sebagai berikut. Sesuatu yang didemonstrasikan harus diamati secara jelas oleh anak. Oleh karena itu, sebaiknya menggunakan media berukuran besar dan kegiatan harus dapat diulang secara perlahan-lahan. Penjelasan guru harus menarik dan secara jelas agar anak tidak bosan untuk mengikuti demonstrasi tersebut. Lalu, demonstrasi harus diikuti dengan kegiatan anak dan anak harus meniru apa yang telah ditunjukkan oleh guru. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.